Baik teman-teman, kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai sifat kelengkapan bilangan real, supremum, dan infimum dengan anggota Dinar Kusumaning Rizky, Rizky Tadwi Fatimah, Abu Mansur Ar-Rasyidi, Joandra Ahmad Robani, Dita Setiawati, dan Hasanur Sofiani. Langsung saja kita masuk ke definisi yang pertama, yaitu definisi 6.1. Misalkan S merupakan subhimpunan tak kosong dari R, maka yang pertama, U anggota R disebut batas atas dari himpunan S jika S kurang dari sama dengan U untuk semua S anggota dari himpunan S. Yang kedua, W anggota R disebut batas bawah dari himpunan S jika S lebih dari sama dengan W untuk semua S anggota himpunan S. Yang ketiga, jika himpunan S terbatas di atas dan di bawah, maka S dikatakan terbatas. Sedangkan jika himpunan S tidak terbatas di atas dan di bawah, maka himpunan S dikatakan tidak terbatas. Selanjutnya, perhatikan elemen terkecil dalam himpunan batas atas himpunan S dan elemen terbesar dalam himpunan batas-batas bawah S pada gambar berikut. Nah, jadi yang disebut dengan elemen terkecil dalam himpunan batas-batas atas S itu adalah infimum S, sedangkan elemen terbesar dalam himpunan batas-batas bawah himpunan S itu disebut supremum S. Seperti itu. Selanjutnya, untuk definisi 6.2, dimisalkan S merupakan subhimpunan tak kosong dari himpunan real. Yang pertama, jika S terbatas atas, maka batas U dikatakan supremum, di mana supremum itu adalah batas atas terkecil dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, U adalah batas atas dari S, dan yang kedua, jika V merupakan sembarang batas atas dari S, maka haruslah U kurang dari sama dengan V. Yang B, atau yang kedua, jika S terbatas bawah, maka W dikatakan infimum. Ketika tadi supremum adalah batas atas terkecil, maka infimum yaitu adalah batas bawah tapi yang terbesar dari S jika memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, W adalah batas bawah dari S, dan yang kedua, jika T merupakan sembarang batas bawah dari S, maka T kurang dari atau sama dengan W. Untuk lema 6.1 yang selanjutnya, bilangan real W adalah infimum dari subhimpunan tak kosong himpunan S dari bilangan real jika dan hanya jika W memenuhi kondisi di mana infimum himpunan S sama dengan W. Yang pertama, untuk semua S anggota dari himpunan S di mana S lebih dari sama dengan W. Yang kedua, jika T lebih dari W, maka terdapat S aksen anggota dari himpunan S sedemikian hingga S aksen kurang dari T. Syarat ini akan dinyatakan untuk epsilon lebih dari 0 pada lema selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke lema 6.2, yaitu suatu batas atas U dari suatu himpunan tak kosong S dalam bilangan real merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat suatu S epsilon anggota dari S sedemikian sehingga U dikurangin epsilon itu lebih kecil dari S epsilon. Nah, jadi ini bisa dilihat di mana letak dari U kurangin epsilon, S epsilon, dan juga U, di mana ini sendiri itu merupakan bagian dari S. Nah, supremum dari suatu himpunan bisa jadi merupakan elemen atau bukan merupakan elemen dari himpunan tersebut. Baik, yang selanjutnya mengenai sifat kelengkapan bilangan real. Nah, setiap himpunan tak kosong dari bilangan real yang memiliki suatu batasan atas juga memiliki supremum di R. Nah, sifat ini juga disebut sebagai supremum R. Sifat untuk infimum secara analog dapat diperoleh dari sifat kelengkapan. Nah, dimisalkan S merupakan himpunan bagian tak kosong dari himpunan bilangan real yang teratas bawah. Nah, dengan demikian, himpunan tak kosong S itu sama dengan dari negatif S, kemudian S itu merupakan anggota dari S besar dan terbatas atas dan sifat
supremum berakibat bahwa U itu sama dengan supremum dari S besar. Terdapat dalam himpunan bilangan real dengan negatif U merupakan infimum dari S besar. Baik, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Misalkan S1 sama dengan X anggota R dengan X lebih dari sama dengan 0. Tunjukkan secara lengkap bahwa S1 mempunyai batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Nah, untuk penyelesaiannya kita akan membuktikan batas bawah dan batas atasnya. Untuk batas bawah, karena X lebih dari sama dengan 0 untuk setiap X anggota S1, menurut definisi himpunan S1, maka 0 adalah salah satu batas bawah dari S1. Akan ditunjukkan 0 adalah infimum S1. Misalkan, T sebarang batas bawah S1 akan ditunjukkan T kurang dari sama dengan 0. Andaikan sebaliknya, T lebih dari 0. Karena 0 anggota dari S1 sebab 0 lebih dari sama dengan 0, dan T adalah batas bawah, maka haruslah T kurang dari sama dengan 0. Tetapi ini mengkontradiksi pengandaian T lebih dari 0. Pengandaian T lebih dari 0 salah, jadi T kurang dari sama dengan 0. 0 adalah salah satu batas bawah dari S1, dan T sebarang batas S1, sehingga T kurang dari sama dengan 0. Karena 0 lebih besar dari setiap batas bawah lainnya, maka menurut definisi 0 adalah infimum dari S1. Selanjutnya kita akan membuktikan batas atasnya. Akan ditunjukkan S1 tidak memiliki batas atas. Andaikan U adalah batas atas S1, berarti X kurang dari sama dengan U untuk setiap X anggota dari S1. Perhatikan bilangan Y sama dengan U plus 1, karena U adalah batas atas dari S1 yang elemen lebih dari 0, maka U lebih dari sama dengan 0, sehingga Y sama dengan U plus 1 lebih dari sama dengan 1. Oleh karena itu, Y anggota dari S1. Namun, jelas bahwa Y sama dengan U plus 1 lebih dari U, karena Y anggota dari S1, tetapi Y lebih dari U. Ini kontradiksi dengan fakta U adalah batas atas S1. Pengandaian U adalah batas atas S1 salah, jadi S1 tidak memiliki batas atas. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke latihan soal nomor 2, yaitu tentukan apakah himpunan berikut memiliki terbatas di bawah dan terbatas di atas. Yang A itu ada himpunan S1 di mana X anggota bilangan real, X sendiri itu lebih besar dari negatif 1 dan lebih kecil sama dengan 5. Kemudian yang B itu ada himpunan S2 yaitu X anggota bilangan real di mana X itu lebih besar dari 2. Baik, kita akan menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Kita mempunyai himpunan S1, di mana kita bisa lihat gambar dari himpunan S1. Di sini, karena X sendiri itu lebih besar dari negatif 1, untuk semua X anggota S1, maka negatif 1 itu adalah batas bawah dari S1. Jadi, S1 terbatas di bawah, yang artinya bilangan lainnya lebih kecil dari negatif 1 merupakan batas bawah dari himpunan S1. Nah, contoh bilangan lain yang lebih kecil dari negatif 1, yaitu ada negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan juga seterusnya. Kemudian, karena X itu lebih kecil sama dengan 5, untuk semua X anggota S1, maka 5 itu adalah batas atas dari S1. Jadi, S1 itu terbatas di atas, yang artinya bilangan lain yang lebih besar dari 5 merupakan batas atas dari himpunan S1. Nah, bilangan lain itu contohnya bisa 6, bisa 7, bisa 8, dan juga seterusnya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan karena himpunan S1 itu merupakan terbatas di atas dan juga terbatas di bawah, maka himpunan S1 di mana X anggota bilangan real dan X itu lebih besar dari negatif 1 dan X lebih kecil sama dengan 5, maka S1 itu merupakan terbatas. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan yang B. Yang B kita mempunyai himpunan S2 yaitu X anggota bilangan real di mana X itu lebih besar dari 2. Nah, kita bisa melihat dari gambar di samping ini ada gambar dari himpunan S2-nya sendiri. Nah, karena X itu lebih besar dari 2, untuk semua X anggota S2, maka 2 itu merupakan batas bawah dari S2. Jadi, S2 terbatas di bawah yang artinya bilangan lain yang lebih kecil dari 2 merupakan batas bawah dari himpunan S2. Nah, bilangan lain yang lebih kecil dari 2 itu contohnya bisa 1, bisa 0, bisa negatif 1, dan juga seterusnya. Kemudian, S2 itu tidak terbatas di atas. Nah, karena apa? Karena jika S2 itu memiliki batas atas, misalkan A yang berarti A itu lebih besar sama dengan X untuk semua X anggota S2. Faktanya, dapat kita ketahui terdapat A plus 1 anggota S2. Karena A plus 1 itu lebih besar dari A lebih besar sama dengan X, dan X itu lebih besar 0 daripada 0. Nah, di mana A plus 1 itu lebih besar dari A. Nah, kontradiksi dengan A batas atas. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan S2, yaitu X anggota bilangan real, X lebih besar dari 2, hanya memiliki terbatas di bawah. Nah, ini kita dengan melihat dengan menggambarkan seperti ini, kita bisa langsung menyimpulkan bahwa S2 ini tidak memiliki batas atas, tetapi hanya memiliki batas bawah saja. Selanjutnya, untuk latihan soal nomor 3, di mana soalnya, misalkan S suatu himpunan yang berisikan X itu anggota dari himpunan real, dan X itu lebih dari atau sama dengan 0. Lalu pertanyaannya, tunjukkan secara lengkap bahwa S1 memiliki batas bawah tetapi tidak mempunyai batas atas. Dan yang kedua yaitu, tunjukkan pula bahwa infimum dari S1 sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita akan membuktikan bahwa S1 tidak memiliki batas atas tetapi memiliki batas bawah, dan infimum S1 sama dengan 0. Yang pertama, kita akan membuktikan terlebih dahulu X itu lebih dari atau sama dengan 0. Misalkan kita memiliki garis bilangan di mana di sini 0 dan memiliki garis. Lalu ini tertutup dikarenakan tandanya adalah lebih dari dan ada sama dengannya. Lalu himpunan yang dimaksud adalah yang berada di sebelah kanan dari 0. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa X itu tidak memiliki batas atas karena tidak terhingga. Jadi dapat disimpulkan bahwa S1 memang tidak memiliki batas atas. Yang kedua, kita akan membuktikan bahwa infimum S1 sama dengan 0. Infimum, tadi kita telah pelajari bahwa infimum adalah batas bawah terbesar. Dari himpunan ini, batas bawah adalah di sebelah kiri 0. Tetapi kita mempunyai bilangan yang paling besar dari batas bawah tersebut, yaitu adalah 0 itu sendiri. Oleh karena itu, terbukti bahwa S1 dari infimum S1 himpunan tersebut adalah 0. Baik, selanjutnya kita lanjut ke latihan soal yang nomor 4, yaitu tunjukkan bahwa jika A dan B adalah subset terbatas dari himpunan bilangan real, maka A gabungan B itu juga terbatas. Nah, kemudian buktikan bahwa supremum dari A gabungan B itu sama dengan supremum A, supremum B. Nah, untuk penyelesaiannya, kita asumsikan bahwa A dan B adalah subset terbatas dari himpunan bilangan real, maka ada A1, A2, B1, B2 yang merupakan anggota dari bilangan real, sedemikian hingga A1 kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan A2 untuk setiap A anggota A besar, dan B1 kurang dari sama dengan B, kurang dari sama dengan B2,
B2 untuk setiap B anggota B besar. Nah, kita definisikan C sama dengan minimum dari A1, B1 dan D itu sama dengan maksimum dari maksimum dari A2, B2. Nah, kita misalkan X anggota gabungan A gabungan B, maka X anggota A besar atau X anggota B besar. Kemudian, jika X anggota A besar, maka C kurang dari sama dengan A1, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan A2, dan kurang dari sama dengan D. Nah, kemudian jika X anggota B, maka C kurang dari sama dengan B1, kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan B2, dan kurang dari sama dengan D. Nah, oleh karena itu, C kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan D untuk setiap X anggota A gabungan B. Sehingga A gabungan B terbatas. Karena A gabungan B terbatas, maka supremum A gabungan B itu ada. Nah, kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa supremum A gabungan B itu sama dengan supremum A, supremum B. Nah, kita misalkan U sama dengan supremum dari supremum A, supremum B. Nah, maka A itu kurang dari sama dengan supremum A, kurang dari sama dengan U, dan B kurang dari sama dengan supremum B, dan kurang dari sama dengan U untuk setiap A anggota A besar dan B anggota B besar. Dengan kata lain, X kurang dari sama dengan U untuk setiap X anggota A gabungan B. Nah, jadi U adalah batas atas dari A gabungan B. Terus kemudian yang ketiga, misalkan V adalah sebarang atas lain dari A gabungan B, maka X anggota V untuk setiap X anggota A gabungan B. Nah, sehingga A kurang dari sama dengan V untuk setiap A anggota A besar dan B anggota B besar. Jadi, V adalah dari A besar dan V batas atas dari B. Oleh karena itu, supremum A itu kurang dari sama dengan V dan supremum B kurang dari sama dengan V, sehingga supremum dari supremum A, supremum B itu kurang dari sama dengan V dan U kurang dari sama dengan V. Nah, akibatnya jika V adalah batas atas dari A gabungan B, maka U kurang dari sama dengan V. Dengan kata lain, U adalah batas atas terkecil dari A gabungan B, sehingga U sama dengan supremum A gabungan B. Dan supremum A gabungan B sama dengan supremum A, supremum B. Nah, jadi terbukti bahwa supremum A gabungan B itu sama dengan supremum A, supremum B. Untuk latihan soal yang nomor 5, misalkan S3 sama dengan 1 per N, di mana N anggota dari himpunan N. Buktikan bahwa supremum dari S3 sama dengan 1 dan infimum S3 lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, karena N lebih dari sama dengan 1 untuk setiap bilangan asli N, maka 1 per N kurang dari sama dengan 1, di mana N anggota dari himpunan N. Yang berakibat bahwa 1 adalah batas atas dari S3. Akan ditunjukkan bahwa 1 adalah supremum dari S3 dengan menggunakan lemma 6.2. Untuk itu diberikan sembarang epsilon lebih dari 0. Karena 1 anggota dari S3, maka dapat dipilih epsilon sama dengan 1. Didapat 1 dikurangi epsilon kurang dari 1 sama dengan S epsilon. Sehingga berdasarkan lemma 6.2, 1 sama dengan supremum dari S3. Yang selanjutnya akan ditunjukkan bahwa infimum S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa karena N lebih dari 0, maka untuk N anggota dari himpunan N, maka haruslah 0 kurang dari 1 per N. Untuk setiap bilangan asli N, sehingga 0 adalah batas bawah dari S3. Karena infimum S3 adalah batas bawah terbesar dan 0 adalah batas bawah dari S3, maka infimum S3 lebih dari sama dengan 0. Jadi, terbukti bahwa supremum S3 sama dengan 1 dan infimum S3 lebih dari sama dengan 0.
Ngutak-ngatiknya. Nah, sekarang lanjut ke contoh soal. Contoh pelatihan. Latihan, Bos. Anjing. Dibuka nggak sih, Bu? Detik 40. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6, yaitu misalkan A dan B adalah himpunan terhingga atau bounded pada R. Kemudian definisikan A plus B itu sama dengan A plus B dan A anggota A besar, B anggota B besar. Kemudian tunjukkan bahwa A plus B itu terbatas dan buktikan bahwa sub A plus B itu sama dengan sub A plus sub B. Nah, kemudian penyelesaiannya itu karena A dan B itu terbatas, ada bilangan real MA dan MB. Sehingga mutlak K itu lebih kecil sama dengan MA untuk semua A anggota A besar. Dan untuk mutlak B kurang dari sama dengan MB, untuk semua B anggota B besar, maka untuk setiap A anggota A besar dan B anggota B besar, itu A plus B lebih kecil sama dengan mutlak A plus mutlak B kurang dari sama dengan MA plus MB. Jadi A plus B itu terbatas dan terbatas oleh MA plus MB. Kemudian sekarang berikan persamaan supremumnya. Yang pertama untuk setiap A anggota A besar dan B anggota B besar itu berlaku A kurang dari sama dengan sub A dan B kurang dari sama dengan sub B. Jadi A plus B itu kurang dari sama dengan sub A plus sub B. Sehingga sub A plus sub B itu adalah batas atas dari B plus B, A plus B. Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa tidak ada batas atas lebih kecil. Yang pertama, ambil epsilon itu lebih besar dari 0 karena sub A-nya itu adalah supremum. Ada A epsilon anggota dari A besar, sehingga A epsilon ini lebih besar dari sub A dikurangi setengah epsilon. Demikian juga yang B epsilon anggota dari B besar, itu B epsilon lebih besar dari sub B dikurangi setengah epsilon. Maka A epsilon plus B epsilon ini lebih besar dari sub A dikurangi setengah epsilon ditambah sub B dikurangi setengah epsilon, yang itu sama dengan sub A plus sub B kurang dari epsilon. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 itu ada elemen A plus B anggota dari A plus B besar. Maka ini mendekati sub A plus sub B dari bawah. Jadi sub A plus B itu sama dengan sub A plus sub B. Jadi ini terbukti. Nah, sekian contoh soal nomor 6. Terima kasih. Wih.